Menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana mengenai dakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar, maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer dan subsidiar tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Menimbang bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan 200 sebagai permohonan dalam putusan ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Thomas More, maka semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Thomas More. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi junto pasal 5 ayat 1 KUHP serta peraturan undang lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Jonas Alian SH MSI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 sampai dengan 200 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Thomas More. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa 9 Maret ini musyawarahnya ya. Selasa 9 Maret oleh kami Ari Prabowo Esa sebagai Hakim Ketua, Guli Liwar Gani Awam SHMH dan Ibnu Khalid SHMH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021 oleh Hakim Ketua didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Daniel W.C. Esa, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jepang serta dihadiri oleh S. Hendrik Esa, MRN Siana, FFJ Muhammad Esa, dan Heri C. Franklin SMH penuntut umum dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Jadi pertama Tuhan Yesus yang bebaskan saya melalui majelis hakim yang adil, jujur, sesuai fakta persidangan. Itu pertama. Yang kedua, saya minta terima kasih kepada Bapak Kejati dan seluruh jaksa penuntut umum karena punya komitmen tinggi untuk berantas korupsi di Kota Kupang, terutama di NTT. Ya. Dan saya seperti sekolah, saya naik kelas hari ini. Lulus ujian. Ya. Jadi kalau sekarang anggota DPR di provinsi, ke depan anggota DPR RI. Kan gitu ya. Amin. Kan naik kelas. Nah, ini karena Tuhan Yesus ya. Amin. Saya tidak korupsi. Saya sudah bersumpah ulang-ulang. Ini tanah ini adalah untuk masyarakat semua. Dan dari tahun ke tahun dibagi oleh wali kota sebelum. Dan bukan aset juga, kami tahu. Nah, jadi ini juga pembelajaran bagi saya juga. Tapi ketiga, saya punya kuasa hukum yang tangguh. Ya, dipimpin oleh Dr. Yanto Ekon dan Pak Mel, Pak John Rigi, Pak Rian Kapitan, ada Pak Benjamin Rafael dari Golkar, almarhum Pak Nixon Mesa, kemarin dia meninggal. Dan saya berterima kasih kepada Ketua Golkar Provinsi NTT
Ibu Sekretaris, Ibu Inca Sayuna sebagai Wakil Ketua DPR sering memberikan motivasi saya. Ya. Tapi artinya nama saya sudah rusak, tapi masyarakat kota tahu. Ini sebenarnya persoalan bukan persoalan hukum sebenarnya. Ya, saya kira jaksa tahu semua. Ya, karena sekarang kan dia kasasi, ya kita ikut kasasi. Ya nanti di PH saya. Ini bukan persoalan hukum karena jelas pengertian barang milik daerah itu. Barang yang dibeli dari beban APBD dan perolehan lain yang sah. Kalau ada beda pendapat di hakim itu wajar. Nah ini barang kapling ini kan 77 hektar ini ibu kota Kupang di sini. Kalau disita semua bubarlah ibu kota Kupang. Kan gitu. Terus ada kantor pemerintahan. Nah keterangan yang diberikan oleh saudara Edi Dal itu keterangan palsu semua. Nah, itu nanti kita serahkan di PH untuk selesai. Karena dasar dia ini sehingga jaksa ambil keputusan begitu. Nah, keterangan palsu yang dibuat oleh saudara Edi Dali supaya dia dapat jabatan asisten 3. Makasih banyak Pak Yon. Ya, makasih ya.